dalam sebuah hadis riwayat Dailami menyebutkan bahawa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, karena bulan di mana Allah dalam bulan tersebut memerdekakan banyak sekali hamba daripada api neraka dan membebaskan mereka daripada semua dosa-dosa. Dan Sya'ban kata Rasul, syahri bulanku, karena dalam bulan tersebut Allah mengangkat derajat beliau dengan diturunkan ayat yang menganjurkan tentang bersolat. Kampung dan seluruh perangkat desa, dan tak lupa pula kepada seluruh hadirin dan hadirat, baik yang agam maupun yang inang, semoga selalu dalam rahmat Allah. Pada pertemuan bulan ini, karena mungkin ini yang terakhir sebelum masuk Ramadan, insyaAllah kita akan fokus mengkaji tentang seputaran mengkaji tentang seputaran Sya'ban dan Ramadan. Malam ini sesuai dengan hasil ru'yah oleh tim ru'yah NU di 4 titik, kita berarti sekarang berada pada malam ketiga Sya'ban, di mana bulan Sya'ban dinamakan dengan Sya'ban. Sya'ban dari Sya'bun. Sya'bun atau syu'ubun maknanya cabang. Syu'uba wa qabaila, manusia bercabang-cabang, bersuku-suku, berpuak-puak. Dinamakan Sya'ban karena bercabang-cabang kebaikan dalam bulan ini, sehingga bulan ini banyak manusia lalai karena diapit oleh Rajab di belakang, Ramadan di depan. Jadi karena orang fokus ke Ramadan, sehingga dua dalam bulan Sya'bannya letak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Dan dalam satu riwayat daripada Imam Bukhari, bahawa Aisyah pernah menyebutkan ma ra'aituhu aksar siyaman minhu min Sya'ban. Aku tidak pernah melihat Rasulullah paling banyak berpuasa setelah Ramadan pastinya, kecuali dalam bulan Sya'ban. Mungkin untuk lebih membuat kita bersemangat ketika menjalani bulan Sya'ban, ada beberapa peristiwa terpenting umat Islam yang terjadi dalam bulan Sya'ban. Ini sebagai pengingat. Pertama, peristiwa tahwilul kiblat. Maksud tahwilul kiblat, pemalingan arah kiblat. Karena kita tahu bersama sebelum bulan Sya'ban, bulan Rajab, 1 tahun sebelum Nabi hijrah ke Madinah, Allah mengundang Rasulnya, baginda Nabi Muhammad, untuk melakukan Isra' dan Mi'raj. Salah satu oleh-oleh atau kado yang dibawa pulang beliau itu pensyariatan salat. Pensyariatan salat, selama 1 tahun pelaksanaan salat di Makkah, Rasul masih menghadap ke Baitul Maqdis. Ketika melaksanakan aktivitas salat di Makkah, mungkin Rasulullah biasa-biasa saja. Tapi lain cerita ketika Rasulullah telah hijrah ke Madinah. Di Madinah ada satu komunitas masyarakat keturunan Yahudi yang mereka hidup berdampingan dengan kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Dua kabilah Aus dan Khazraj, kabilah besar yang mendiami kota Madinah. Jadi karena di Madinah ada komunitas masyarakat Yahudi, tentu saja Baitul Maqdis itu adalah tempat suci mereka. Jadi Rasulullah tiap hari menerima ejekan, disindir, diganggu. Apa juga katanya Islam ajaran baru, tapi dalam beribadat masih menghadap ke tempat suci kami. Sehingga Rasulullah merasa risih lah katanya. Jadi dilecehkan, disindir, katanya Islam ajaran baru, tapi masih
menghadap ke tempat kami. Rasulullah punya keinginan Allah memalingkan kiblat ke Kaabah Musyarrafah, sehingga dalam sehari-hari Rasulullah karena saking mengharap dipalingkan kiblat, beliau setiap hari selalu memandang ke arah langit, berharap Jibril turun membawa kabar gembira tersebut. Sehingga apa yang Rasulullah lakukan setiap hari diabadikan Allah dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah dalam ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami, kata Allah, nara, kami melihat, taqalluba wajhika fis sama, engkau selalu membolak-balikkan pandangan wajah kamu ke arah langit. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, kami pasti akan mengalihkan kepada engkau wahai Muhammad kiblat yang membuat hatimu ridha, hatimu senang. Walli wajhaka syatral masjidil haram. Itu peristiwa pertama yang penting yang terjadi dalam bulan Sya'ban. Tahwilul kiblat, dalam bahasa Arabnya pengalihan kiblat dari arah Baitul Maqdis ke Baitullah atau Ka'bah Musyarrafah. Karena peristiwa itu terjadi ketika Nabi masih dalam masjid, maka masjid yang ada di pinggir kota Madinah dikenal dengan Masjid Qiblatain, karena di masjid itu turun wahyu pengalihan kiblat. Kemudian peristiwa penting yang kedua yang terjadi dalam bulan Sya'ban yaitu Raf'ul A'mal. Raf'ul A'mal artinya diangkatnya amal hamba untuk dilapor. Dalam Islam ada beberapa kali laporan amal. Ada laporan harian setiap sore dan pagi, ada laporan mingguan setiap Senin dan Kamis, ada laporan tahunan itu setiap malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu direkap semua amal hamba, direkapitulasi semua amal hamba untuk dilapor kepada Allah. Sehingga dalam sebuah hadis Rasul bersabda, zalika syahrun yaghfalun nas anhu. Sya'ban itu bulan yang banyak manusia lalai daripadanya, baina Rajab wa Ramadan. Sya'ban itu antara Rajab dan Ramadan. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Sya'banlah bulan diangkat amal-amal hamba untuk dilapor kepada Allah. Kemudian amalan peristiwa penting yang ketiga yang terjadi dalam bulan Sya'ban yaitu diturunkan ayat anjuran untuk bersalawat kepada baginda Nabi. Itu ayat 56 surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi tiga peristiwa penting itu yang wajib diketahui oleh umat Islam agar kita sadar bahawa bulan Sya'ban ini hakikatnya adalah bulan ulang tahun salawat. Bulan di mana Allah menurunkan syariat bersalawat untuk mengangkat derajat Rasulullah. Artinya kalau dalam hal-hal yang lain ketika ulang tahun kita memberi kado istimewa, kenapa dalam bulan Sya'ban yang merupakan ulang tahun salawat kita tidak memperbanyak salawat kepada Rasulullah? Maka tidak berlebihan Rasulullah dalam sebuah hadis riwayat Dailami menyebutkan bahawa Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan Allah, karena bulan di mana Allah dalam bulan tersebut memerdekakan banyak sekali hamba daripada api neraka dan membebaskan mereka daripada semua dosa-dosa. Dan Sya'ban, kata Rasul, syahri, bulanku, karena dalam bulan tersebut Allah mengangkat derajat beliau dengan diturunkan ayat yang menganjurkan tentang bersalawat. Maka karena itu dalam kesempatan bulan Sya'ban kita mendaki untuk menggapai ridha Allah, sehingga bila dalam bulan Sya'ban ini kita isi dengan kebaikan-kebaikan dengan niat tujuan untuk mendaki ridha Allah, insya-Allah dalam bulan Ramadan kita tinggal memetik hasil.
Maka apa yang disampaikan oleh salah seorang ulama salaf, Rajab syahruz zar'i, Sya'ban syahru saqiyid zar'i, Ramadan syahru hasadid zar'i. Rajab bulan bercocok tanam, Sya'ban bulan menyiram tanaman yang telah ditanam, Ramadan bulan memetik atau memanenkan tanaman. Artinya kebaikan itu diawali ketika Rajab, bukan ketika masuk Ramadan. Malah dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan bahawa ulama-ulama salaf dahulu ketika masuk bulan Sya'ban mereka sudah melakukan peningkatan aktivitas ibadat. Dalam kitab disebutkan idza dakala Sya'ban inkabbu alal Quran. Inkabbu memang saja gegam roh pilih-pilih. Jadi kalau Ramadan mulai dari Sya'ban kah karena peningkatan aktivitas ibadat. Itu harapan supaya kita dalam bulan Sya'ban ini mempergunakan kesempatan sebaik-baiknya, di samping memperbanyak salawat kepada Rasul. Salah satu daripada harapan para ulama menganjurkan kita memperbanyak salawat di bulan Sya'ban agar kita diberi keberkahan dapat meniru akhlak-akhlak mulia Rasulullah. Itu sebenarnya hakikat daripada memperbanyak salawat. Ketika kita sering bersalawat, sering mengingat Rasul, pasti akan tumbuh rasa cinta kepada beliau. Rasa cinta kepada beliau tentu akan diiringi dengan mahabbah yang kuat, cinta yang kuat yang mampu mengantarkan kita kepada mengikuti jejak-jejak beliau. Dengan kita memiliki akhlak-akhlak yang mulia sebagaimana Rasulullah miliki, walaupun tidak sama persis, insya-Allah ketika Ramadan masuk, kita dalam beribadat penuh dengan kekhusyukan, penuh dengan rasa rasa khidmat. Artinya ibadat Ramadan itu bukan hanya sebagai bentuk rutinitas tahunan semata, tapi kita jadikan sebagai wahana ataupun ajang untuk memperbaiki diri dan untuk meningkatkan kualitas ibadat kita daripada tahun-tahun yang lalu. Begitu sebahagian daripada cerita ataupun gambaran tentang bulan Sya'ban.